bagi kami, Kau juga sediakan waktu di siang hari ini, sehingga kami bisa berkumpul Tuhan untuk membicarakan penilaian perkembangan sikap siswa kelas 5 sampai 6. Kiranya Tuhan yang bimbing Tuhan, Kau berikan hikmat kepada setiap guru yang akan menyampaikan sehingga bisa diterima dengan baik dan bisa dipahami juga dengan baik. Kau berkati juga setiap orang tua sehingga dapat menerima informasi yang akan disampaikan dengan baik juga. Dan nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan penjelasan pada siang hari ini. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, sebelumnya saya akan memberikan penjelasan bahwa di dalam meeting ini ada 5 guru ya Bapak Ibu ya. Jadi ada Ibu Ruth selaku Wakakur, kemudian ada Ibu Patricia selaku wali kelas 6B, lalu ada Ibu Yosefin selaku wali kelas 5A, kemudian ada Ibu Feni wali kelas 5B dan saya sendiri sebagai wali kelas 6A. Jadi terkait dengan apa yang akan disampaikan, mungkin nanti ada sesi tanya jawab, nanti Bapak Ibu boleh bertanya seperti itu. Baik, untuk yang pertama, tujuan dari pertemuan hari ini, boleh next Bu? Ya, tujuan pertemuan adalah sosialisasi mengenai instrumen penilaian sikap selama proses belajar dari rumah. Jadi tidak terasa ya Bapak Ibu, proses pembelajaran kita sudah mau mengakhiri semester 1 ya, untuk tahun ajaran ini. Kita sudah bersama-sama mendukung proses pembelajaran di rumah. Saya yakin Bapak Ibu juga pasti punya pergumulannya, tapi kami juga selaku pihak sekolah sebagai partner juga untuk bersama-sama membantu proses pembelajaran anak-anak juga. Untuk selanjutnya, adapun dasar pemikiran, yang pertama adalah salah satu dari visi sekolah adalah karakter ilahi dan memenuhi salah satu aspek dari kurikulum nasional, yaitu ranah sikap, yaitu spiritual maupun sosial. Jadi selama masa pandemi, anak-anak melakukan proses belajar dari rumah sehingga pengamatan guru terbatas. Maka dari itu kami juga meminta bantuan orang tua untuk bisa mengobservasi, memberikan pantauan terhadap kondisi anak-anak selama belajar di rumah. Orang tua dapat memberikan masukan kepada sekolah mengenai pertumbuhan sikap sosial anak sehingga hasil pengamatan menjadi lebih utuh. Dan ini merupakan kerinduan bersama, baik itu dari pihak sekolah maupun orang tua, untuk melihat adanya pertumbuhan sikap anak, sekalipun mereka belajar di rumah. Selanjutnya, untuk ekspektasi sekolah, apa sih yang menjadi harapannya? Yang pertama, orang tua dapat berkolaborasi dengan sekolah untuk mengamati pertumbuhan anak-anak dari awal semester sampai bulan November ini. Lalu yang kedua, mengisi form ini secara jujur dan objektif ya Bapak Ibu, sehingga kita juga perlu melihat bagaimana kondisi yang benar-benar dialami anak-anak di rumah ya. Pastinya banyak sekali hal-hal yang mungkin Bapak Ibu juga selama anak-anak belajar di sekolah belum pernah melihatnya secara langsung. Nah, ini adalah satu kesempatan Bapak Ibu juga di rumah bisa mengamati bagaimana anak-anak belajar secara nyata ya dalam konteks daring ini. Sehingga gambaran yang diberikan dalam deskripsi sikap raport benar-benar menggambarkan kondisi sebenarnya anak. Lalu selanjutnya adanya kerjasama antara pihak sekolah dan orang tua untuk bersama-sama menindaklanjuti hasil dari penilaian sikap semester ini untuk menolong anak-anak bertumbuh lebih baik di semester yang kedua. Nah, adapun prosedur dari pertemuan hari ini terkait dengan penggunaan speaker, video, fitur raise hand, dan juga kolom chat. Saya akan menjelaskannya satu persatu. Baik, pada pertemuan kali ini kita menggunakan Teams sebagai alat komunikasi yang membantu kita untuk sama-sama berkomunikasi jarak jauh ya Bapak Ibu. Nah, di dalam Teams ini ada fitur speaker begitu. Nah, di situ speaker ini bisa di-unmute maupun di-mute. Jadi ketika speaker ini di dalam ada tanda garisnya ya, berarti itu dalam kondisi mute, artinya tidak bisa terdengar ya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu nanti mau berbicara, mau menyampaikan pendapat, Bapak Ibu bisa unmute. Jadi untuk pertemuan ini, selama pertemuan berlangsung, mohon untuk
mute speaker agar tidak terdistraksi ya, atau terganggu dengan suara-suara yang ada di sekitar kita. Lalu, yang kedua adalah selama pertemuan berlangsung, harap menyalakan kamera. Jadi Bapak Ibu bisa open kamera. Selanjutnya, jika Bapak Ibu ingin bertanya, silahkan menggunakan fitur raise hand pada sesi tanya jawab. Lalu ada juga kolom komentar ya Bapak Ibu untuk berkomunikasi pada saat pertemuan berlangsung. Jadi nanti Bapak Ibu bisa memberikan pertanyaan atau mungkin pendapat, juga bisa menggunakan kolom komentar. Baik, selanjutnya. Nah, berikut ini akan dijelaskan lebih lanjut terkait dengan form penilaian sikap dan data kesehatan yang akan disampaikan oleh Bu Ruth dan Bu Yosepin. Silahkan Bu Ruth terlebih dahulu. Oke, baik. Terima kasih Bu Christine. Ya, untuk Bapak Ibu, terima kasih untuk bisa hadir di dalam pertemuan online kita pada hari ini. Seperti yang tadi sudah dipaparkan bahwa hari ini kita akan mensosialisasikan instrumen penilaian sikap yang harapannya kami rindu sekali supaya kita bisa sama-sama melihat pertumbuhan begitu ya. Jadi memang tujuan dari instrumen sikap ini bukan semata-mata kita akan melihat anak ini baik, tidak baik begitu ya, tetapi kita mau melihat pertumbuhan apa yang kita amati selama anak ini belajar dari rumah begitu ya. Harapannya sekalipun mereka dari rumah secara karakter begitu ya, anak-anak juga terus bisa mengalami pertumbuhan seperti itu. Nah, instrumen ini adalah tools atau alat yang bisa kita gunakan untuk bisa melihat pertumbuhan apa, bagian-bagian apa yang sekiranya kita bisa tolong supaya di semester berikutnya anak ini bisa lebih baik seperti itu, ya. Nah, untuk virtues atau nilai sikap sosial yang kita akan amati di tahun ajaran ini itu ada 3 karena kita melihat kebutuhan dari pembelajaran jarak jauh. Jadi kita fokus pada 3 virtues atau 3 aspek sosial, yaitu inisiatif, tanggung jawab, dan antusias. Ya, ini sudah pernah kami paparkan di awal tahun kalau Bapak Ibu masih ingat begitu ya. Kita akan melihat pertumbuhan anak-anak di dalam 3 sikap ini begitu. Nah, silakan Ibu Patricia boleh share e-form-nya begitu ya. Jadi saya akan share juga di dalam meeting chat. Bapak Ibu boleh boleh buka kalau memang memungkinkan begitu ya, supaya mungkin gadgetnya memadai untuk bisa mendengarkan penjelasan lalu mengisi. Nah, ini akan sangat baik sehingga isiannya atau form ini bisa segera dikembalikan kepada pihak sekolah seperti itu ya. Sebentar. Oke. Nah, ini yang ditampilkan di layar adalah form penilaian untuk e-form kelas 5 ya. Secara isi nanti sama Bapak Ibu, yang membedakan hanya kelasnya saja ya. Jadi di dalam instrumen ini silakan Ibu Patricia boleh di-scroll ke bawah. Boleh di-scroll ya. Ada 20 isian Bapak Ibu yang harus diisi. Semuanya ada tanda bintang, artinya form ini akan bisa tersubmit ketika semuanya diisi begitu ya. Jadi mohon Bapak Ibu boleh mengisi setiap nomor dengan baik ya. Untuk identitas juga pastikan nama dan kelas juga boleh benar sehingga data ini tidak salah begitu ya ketika nanti diterima atau direkap oleh wali kelas seperti itu. Kita akan mulai dari poin nomor 3 Bapak Ibu, silakan di-scroll Bu. Oke. Jadi untuk pernyataannya itu akan dimulai dari nomor 3 sampai nomor 15 ya Bapak Ibu. Jadi di dalam form ini nanti selain dari form observasi sikap, di dalamnya juga ada data isian untuk kesehatan. Seperti itu. Kalau Bapak Ibu ingat, kita pernah gunakan form yang sama di akhir semester genap yang lalu untuk mendata kondisi kesehatan anak-anak. Baik itu berat badan, tinggi badan, dan kondisi kesehatan yang lain ya. Jadi ada penglihatan, pendengaran, dan gigi seperti itu. Jadi nanti isiannya ada di dalam form ini begitu. Nanti akan dijelaskan oleh Ibu Yosefin ya. Kembali ke atas Ibu Patricia dari nomor 3 ya.
Oke, ya. Jadi untuk form isian sikap atau observasi sikap di setiap nomor itu ada 3 kriteria Bapak Ibu ya. Kriterianya ada perlu bimbingan, ada baik dan sangat baik begitu ya. Nah, bagaimana saya bisa melihat atau memberikan penilaian bahwa anak saya perlu bimbingan Bu begitu ya. Nah, perlu bimbingan ini bisa diartikan ketika Bapak Ibu mengamati bahwa dari awal kita memulai semester ini, berarti bulan Juli ya Bapak Ibu. Dari bulan Juli sampai bulan November, kita tidak melihat bahwa anak ini menunjukkan pernyataan-pernyataan yang disebutkan di dalam pernyataan ini. Misalnya nomor 3, anak proaktif dalam pembelajaran menjawab pertanyaan guru begitu ya. Misalnya Bapak Ibu melihat selama ini anak saya tidak pernah open mic lalu menjawab pertanyaan guru begitu. Atau mungkin Bapak Ibu tanya di luar sesi pembelajaran, gimana belajarnya? Apa yang kamu lakukan misalnya ya. Anaknya tidak pernah menceritakan bahwa dia menjawab pertanyaan guru begitu ya. Kalau misalnya memang Bapak Ibu bekerja dan mungkin cara observasinya atau cara pantaunya bertanya, apalagi ini anak kelas besar ya, kebanyakan dari mereka memang mandiri untuk mengikuti belajar daring seperti itu. Nah, kalau misalnya memang Bapak Ibu melihat bahwa anak ini secara konsisten tidak atau belum menunjukkan sikap yang diminta di dalam pernyataan observasi, maka Bapak Ibu bisa memberikan checklist di perlu bimbingan, begitu ya. Jangan ragu Bapak Ibu untuk memberikan checklist di perlu bimbingan. Kenapa? Seperti tadi tujuan kita adalah mau melihat pertumbuhan. Area-area mana sih yang tidak terlihat dan rasanya memang kita perlu berkolaborasi antara sekolah dengan orang tua supaya sikap ini harapannya di semester kedua bisa muncul seperti itu ya. Makanya himbauannya tadi adalah mohon Bapak Ibu juga boleh mengisinya secara jujur dan objektif sesuai dengan apa yang memang Bapak Ibu amati selama Bapak Ibu mendampingi anak-anak belajar dari rumah. Nah, kalau baik ini bagaimana Bu? Nah, kalau baik ini berarti ketika Bapak Ibu melihat anak saya pernah, tapi memang dia tidak sering begitu ya, jarang-jarang begitu. Tapi pernah begitu ya, dari rentang antara bulan Juli sampai November, ketika saya mendampingi, saya pernah melihat kok anak saya menjawab begitu ya. Mungkin sekali, 2 kali, atau 3 kali begitu ya. Nah itu boleh begitu. Bu, apakah ini hanya pelajaran wali kelas? Tidak Bapak Ibu. Jadi setiap kali ya Bapak Ibu kan sudah mendapatkan jadwal pelajaran ya. Paling tidak setiap minggu itu anak-anak sinkronusnya kalau untuk pelajaran kan 3 kali. 3 kali itu berarti wali kelas dan bahasa Inggris yang wajib ya. Dengan guru subjek berarti 2 kali. Berarti paling tidak dalam 1 minggu itu ada 5 kali sesi tatap muka pembelajaran dengan guru. Baik itu wali kelas maupun guru subjek seperti itu. Nah, Bapak Ibu nanti bisa mengamati begitu ya. Atau mungkin saat divosi begitu ya, Bapak Ibu pernah lihat anaknya open mic lalu menjawab begitu kan. Nah, itu kalau memang dia ditanya gurunya dan dia menjawab pertanyaan itu, nah itu juga bisa masuk dalam kriteria proaktif dalam pembelajaran menjawab pertanyaan guru ya. Jadi kalau pernah tapi memang tidak konsisten berarti Bapak Ibu bisa checklist di baik. Nah, kalau sangat baik berarti apa Bu? Sangat konsisten Bapak Ibu. Dari awal tahun ajaran sampai hari ini anaknya sangat proaktif dalam menjawab pertanyaan guru. Ya, jadi nanti kriteria ini akan sama penafsirannya untuk setiap pernyataan dari nomor 3 sampai nomor 15 ya. Nah, untuk pembagiannya karena tadi kan ada 3 virtues begitu ya. Jadi untuk nomor 3 sampai nomor 7 ini akan fokus pada sikap inisiatif. Ya, nomor 3 sampai 7 akan fokus pada sikap inisiatif. Lalu nomor 8 sampai nomor 12 ini akan fokus pada sikap tanggung jawab. Dan nomor 13 sampai 15 ini akan fokus pada sikap antusias. Ya, saya akan memaparkan untuk sikap inisiatif dan tanggung jawab. Silakan Bu, boleh di-scroll nomor 3 Bu. Oke, nomor 3. Ya, tadi saya sudah jelaskan yang nomor 3 ya Bapak Ibu. Jadi proaktif ini berarti ketika anak menjawab pertanyaan guru ya. Baik itu pertanyaan yang memang diajukan secara khusus untuk anak itu atau memang pertanyaan terbuka yang siapapun bisa mengajukan atau bisa menjawab pertanyaan yang diberikan gurunya. Begitu. Jadi Bapak Ibu boleh mengamati kalau memang ketika Bapak Ibu mendampingi anaknya open mic lalu berbicara begitu ya.
Nah, nomor 4 ini lebih kepada ketika anaknya tidak mengerti apa yang sedang dipelajari begitu ya. Nah, ini bertanya kepada gurunya ya, baik melalui lisan saat sinkronus, melalui meeting chat begitu ya. Mungkin Bapak Ibu yang sudah familiar dengan Teams, boleh sambil dicek di dalam channel kelasnya begitu ya. Boleh masuk di dalam channel pelajarannya. Pernah tidak anaknya chat di sana ya, mengajukan pertanyaan, bertanya begitu ya. Atau bertanya kepada gurunya lewat Telegram atau lewat chat di Teams begitu ya. Bukan di meeting chat ya, chat yang private di dalam Teams. Nah, itu juga bisa begitu. Atau kalau memang agak sulit untuk trackingnya begitu ya, Bapak Ibu terbatas untuk bisa mengerti Teams ini. Nah, Bapak Ibu mungkin bisa bertanya kepada anaknya gitu ya, sambil tanya, coba Mama atau Papa mau lihat meeting chatnya, coba Mama Papa mau lihat Telegramnya gitu ya. Jadi untuk konfirmasi saja bahwa anak ini memang sungguh-sungguh belajar seperti itu ya. Nah, nomor 5 ini memberikan respon positif. Nah, ini lebih kepada kalau Bapak Ibu mengamati di dalam meeting chat itu sebenarnya kan ada banyak emoticon ya Bapak Ibu ya. Kemarin waktu narasi juga mungkin wali kelasnya juga menjelaskan tentang emoticon begitu ya. Emoticon ini sebenarnya kan reaksi cepat terhadap setiap tanggapan atau posting yang diberikan baik guru ataupun anak teman begitu ya. Nah, ketika Bapak Ibu melihat anaknya mungkin kasih jempol ya waktu temannya berpendapat begitu, atau teman anaknya kasih reaction heart begitu ya, atau gambar hati begitu. Nah, itu bisa kita terjemahkan, oh anaknya berespon dengan baik nih ketika temannya memberikan tanggapan di dalam meeting chat begitu. Atau ketika anaknya bertanya kepada gurunya. Mungkin Bapak Ibu pernah mendapati tracking meeting chat khususnya saat sesi asinkronus begitu ya. Lalu ada anak-anak yang bertanya sama gurunya begitu ya. Mungkin gurunya sedang dalam trouble sinyal begitu ya, sehingga akhirnya teman-teman yang lain menjawab. Bapak Ibu juga bisa mengamati di sana bagaimana respon anak-anak, apakah berespon dengan baik atau mungkin dari bahasanya mungkin Bapak Ibu mendapati kurang sopan begitu ya, atau kurang positif. Nah, Bapak Ibu juga bisa mengamati begitu. Sejauh ini bagaimana? Pernah tidak anaknya berespon dengan positif atau sangat positif dari awal tahun ajaran sampai bulan November begitu ya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa memilih di antara 3 kriteria yang diberikan. Nomor 6 ini respon positif kepada guru ya. Jadi kalau yang nomor 5 kepada teman, yang nomor 5 kepada teman, yang nomor 6 kepada guru. Jadi ketika gurunya memberikan informasi di dalam meeting chat, nah bagaimana respon anak-anak begitu ya. Baik Bu, oke Bu, terima kasih, nah sebagainya. Itu adalah salah satu contoh respon positif. Nah, kalau Bapak Ibu mengamati anaknya konsisten melakukan, nah Bapak Ibu jangan ragu untuk memberikan sangat baik begitu ya. Atau anak saya pernah melakukan begitu ya. Bapak Ibu boleh checklist di baik. Atau Bapak Ibu melihat anak saya kayaknya nggak pernah respon ya, kenapa ya begitu. Nah, Bapak Ibu ingin mencari tahu kenapa sih anak saya sepertinya terlihat kurang begitu bersemangat ketika belajar online. Nah, ini yang kita akan bantu tolong Bapak Ibu. Makanya perlu sekali kita terbuka untuk bisa mengobservasi pertumbuhan anak-anak begitu ya. Nah, untuk nomor 8 ini lebih kepada pengumpulan tugas Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa tracking di dalam Teams-nya mereka. Kalau Bapak Ibu masuk di dalam menu Teams ya, ada tab assignment. Bapak Ibu bisa cek di sana assignment anak-anak ya. Mungkin kemarin waktu narasi juga wali kelasnya sudah memberitahu bagaimana cara tracking tugas di dalam Teams ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di dalam Teams kalau tugas-tugasnya ada keterangan view ya. Jadi dilihat tapi ternyata tidak dikerjakan, kemungkinan besar memang anak itu belum mengerjakan begitu ya. Kita juga bisa pantau dari tracking tugas itu, apakah anak-anak kita disiplin dengan tugasnya, dengan jadwalnya, atau memang terkendala begitu ya. Nah, ini yang kita juga minta tolong bantuan orang tua untuk bisa mengobservasi dari rumah begitu ya. Atau cara paling simpelnya kalau Bapak Ibu dapat chat dari gurunya, Bapak Ibu mohon bantuannya untuk ingatkan siapa nama anaknya mengumpulkan tugas ini. Nah, itu ya. Jadi dari situ kan kita tahu bahwa anak saya masih perlu belajar nih untuk bisa mengumpulkan tugas tepat waktu begitu. Jadi Bapak Ibu bisa tracking dari hal-hal demikian begitu ya. Nah, mengerjakan tugas sesuai dengan instruksi, nah ini mungkin Bapak Ibu juga bisa tanya sama anaknya, sejauh ini bagaimana tugasmu, begitu ya. Mungkin sesekali Bapak Ibu juga bisa cek pekerjaannya, instruksi gurunya sudah sesuai atau belum, gitu ya.
Kalau seringnya tidak mengikuti instruksi, nah berarti Bapak Ibu jangan ragu untuk memberikan checklist di perlu bimbingan ya. Tidak masalah Bapak Ibu. Artinya kita melihat oh ini kebutuhan, kita perlu tolong seperti itu. Nomor 10 ini memakai seragam. Ini sepertinya sangat mudah ya untuk bisa di tracking begitu. Jadi kalau Bapak Ibu mengamati dari jam 7 sampai jam 1 ya. Jadi hari Senin sampai Kamis kita belajar jam 7 sampai jam 1 sesuai kesepakatan awal tahun bahwa anak-anak akan belajar menggunakan seragam begitu selama mereka belajar dari rumah. Hari Jumat berarti sampai jam setengah 12 begitu. Bapak Ibu bisa tracking nih, bisa pantau sehari-hari anak saya pakai seragam nggak ya gitu. Ya, jadi nanti bisa diberikan checklist dari 3 kriteria yang ada. Apakah dia konsisten tidak begitu, atau dia pernah tapi sesekali dia nggak pakai seragam ya, atau dia sangat konsisten menggunakan seragam gitu. Bu, bagaimana case-nya kalau anak saya seragamnya sudah tidak muat misalnya ya. Seingat saya waktu itu pernah juga dihimbau bahwa kalau memang ada kendala demikian bisa diinformasikan kepada pihak sekolah supaya nanti menjadi catatan begitu ya, karena memang bukannya tidak mau tetapi memang bajunya yang tidak muat ya, karena mungkin sudah terlalu sempit begitu ya. Nah, ini bisa dikomunikasikan. Ya, intinya komunikasi Bapak Ibu ya. Kami dari pihak sekolah sangat terbuka dengan komunikasi yang disampaikan oleh orang tua supaya kita benar-benar bisa transparan melihat kondisi yang terjadi dengan anak-anak kita seperti itu. Nah, nomor 11 ini Nomor 11 ini hadir tepat waktu ya. Jadi Bapak Ibu tinggal lihat aja di pagi hari jam 7 teng dia sudah di depan gadgetnya belum untuk mengikuti devosi pagi begitu ya. Lalu nomor 12 ini prosedur kelas online. Nah, mungkin Bapak Ibu nanti di awal-awal mungkin beberapa sempat ada yang masih adaptasi ya dengan Teams, tapi sepengamatan kami guru-guru mulai masuk di bulan kedua, ketiga sampai hari ini anak-anak sudah jauh lebih disiplin untuk bisa menggunakan prosedur. Nah, Bapak Ibu juga bisa mengamati dari rumah bagaimana anak-anaknya begitu. Apakah konsisten atau kadang-kadang tidak konsisten atau selalu tidak bisa menggunakan prosedur begitu ya. Nah, ini pengamatan Bapak Ibu seperti apa begitu ya. Nah, nomor 13 ini Ibu Yosefin yang akan menjelaskan ya, nomor 13 sampai nomor 15. Silakan Bu. Oke, terima kasih Bu Christine dan Bu Ruth ya. Selamat siang Bapak Ibu. Ya, saya akan melanjutkan kembali penjelasan dari Bu Ruth ya tentang penilaian sikap dalam ranah antusias begitu ya Bapak Ibu. Nah, untuk di pertanyaan yang ke-13, siswa bersemangat menjawab pertanyaan guru. Ketika anak-anak mendapat pertanyaan dari guru, mereka bisa sukacita di dalam menjawab begitu ya Bapak Ibu, atau terlihat senang gitu ya, ada keinginan untuk menjawab. Nah, itu Bapak Ibu bisa menceklis di bagian sangat baik begitu ya. Tapi kalau pernah sibuk menjawab begitu ya, tapi tidak konsisten, berarti di pilihan yang baik. Nah, kalau Bapak Ibu melihat anak Bapak Ibu apa namanya tidak pernah menjawab begitu ya, pertanyaan guru dengan sukacita gitu ya, menjawab tapi mungkin lemes dan lain sebagainya gitu ya, berarti perlu bimbingan begitu ya Bapak Ibu. Lalu untuk soal selanjutnya, tidak hanya menjawab pertanyaan guru, tetapi juga bisa semangat, anak-anak semangat memberikan pertanyaan kepada guru begitu ya. Semangat di sini berarti punya rasa ingin tahu gitu ya, tanya dengan gurunya dengan semangat, dengan sukacita, dengan senang begitu ya Bapak Ibu. Kalau anak Bapak Ibu hal itu bisa diceklis di bagian sangat baik begitu ya. Kalau pernah mengajukan pertanyaan dengan semangat gitu ya, tapi tidak konsisten, itu di bagian yang baik. Tapi kalau tidak pernah sama sekali, berarti perlu bimbingan. Nah, yang terakhir untuk yang baik saat devosi, chapel maupun kelas online ya Bapak Ibu. Artinya di sini anak-anak itu sikap belajar yang baik, yang siap begitu ya. Tidak tidur-tiduran atau tidak sender-senderan begitu ya Bapak Ibu. Berarti itu Bapak Ibu nanti bisa checklist di pilihan yang sangat baik begitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu menemui anak Bapak Ibu belajar sambil tiduran gitu ya, sambil bertopang dagu, malas begitu ya, itu bisa di checklist di perlu. Oke,
Oke, itu untuk ranah antusias ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang siswa berat badan anak-anak kita kelas 5 dan 6 lalu dituliskan 17 tinggi badannya siswa ya anak-anak kita berapa sentimeter. Yang ke-18 itu kondisi penglihatan. Nah, ketika anak kita ya Bapak Ibu memakai kacamata, Bapak Ibu bisa checklist di bagian kacamata, kalau tidak berarti di bagian tidak memakai kacamata begitu. Nah, yang selanjutnya yang ke-19 itu kondisi pendengaran. Ya, ketika ada menggunakan alat bantu dengar, berarti di checklist di bagian alat bantu dengar. Lalu kalau tidak menggunakan alat bantu dengar, di checklist di situ. Dan kalau kondisi telinga anak-anak kita gitu ya Bapak Ibu dalam keadaan bersih, tidak ada kotoran, itu bisa di checklist di bagian telinga dalam kondisi bersih dan tidak ada kotoran. Melihat anak-anak giginya berlubang, ya ada karang gigi, giginya ada yang hitam gitu ya. Bisa di checklist di bagiannya masing-masing ya Bapak Ibu, ataupun yang giginya rapi dan sehat bisa di checklist di bagian tersebut. Begitu. Nah, yang terakhir submit ya Bapak Ibu, pastikan semua jawaban tidak ada yang kosong, semua terisi dengan tepat dan sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama begitu. Terima kasih. Saya kepada Ibu Christine. Baik, terima kasih untuk penjelasannya Bu Ruth dan Bu Yosepin. Ya, Bapak Ibu sekalian, sudah sama-sama ya Bapak Ibu tadi dipaparkan mengenai penilaian sikap dan data kesehatan yang akan diisi oleh Bapak Ibu nantinya. Nah, sejauh ini apakah ada pertanyaan? Mungkin saya akan buka 3 pertanyaan terlebih dahulu jika memang Bapak Ibu ingin bertanya terkait dengan apa yang sudah disampaikan. Silakan Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu sekalian ingin bertanya, boleh raise hand atau mungkin bisa menuliskan di dalam kolom chat. Dipersilahkan. Mari Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Bagian Oke. yang kurang jelas mungkin. Ada satu pertanyaan Bu Ruth dari Mama Michiko. Mungkin silahkan Mama Michiko boleh ditanyakan. Kemudian nanti dari orang tuanya akan. Iya, begini Bu, saya mau nanya yang tentang tadi formulir tadi, pertanyaan nomor 3 sampai nomor 5. Menurut saya, apa nggak seharusnya itu gurunya yang mengisi? Karena kan kita sebagai orang tua, contoh anak saya sendiri di rumah. Kadang-kadang saya nggak terlalu memperhatiin karena saya udah menganggap dia udah kelas besar, harusnya dia udah bertanggung jawab tentang tugas apa yang udah dikasih. Jadi kebanyakan kalau dia open chat atau misalnya pakai suara pun pastinya kadang suka bilang gini, dimatiin aja kameranya. Oke, dia dimatiin. Temennya ada yang buka, nggak apa-apa. Cuma pertanyaannya kadang-kadang, saya kan mana tahu ini anak jawab atau enggak pertanyaan guru, karena dia pakai headset kan, kita otomatis nggak bisa dengar gitu. Harusnya kan gurunya yang tahu, oh ini anak aktif, ini anak enggak, ini anak yang nanya, ini anak yang nggak bisa jawab gitu. Atau gimana Bu? Oke, silahkan mungkin Bu Ruth bisa bantu.
Oke, baik Bu. Ya, jadi mungkin saya perlu jelaskan lagi ya. Jadi memang untuk penilaian sikap ini, kalau Bapak Ibu ingat di tahun lalu kita pernah lakukan juga ya, menggunakan 3 instrumen dari guru, dari siswa, dan dari anak sendiri begitu. Jadi sebenarnya penilaian sikap dari orang tua ini adalah untuk mengganti peer assessment atau penilaian teman karena memang kondisinya mereka dari rumah begitu ya. Jadi memang instrumen ini, pertanyaan-pertanyaan ini nantinya juga akan diobservasi oleh guru, anak juga nanti akan merefleksikan bagaimana selama ini dia akan belajar dengan pertanyaan yang sama. Nah, kami akan meminta masukan juga dari orang tua begitu kan. Dari sisi orang tua bagaimana nih yang mendampingi anak? Apakah anak ini terlihat menunjukkan hal itu. Jadi Bapak Ibu nanti bisa gunakan banyak pendekatan ya. Tadi sudah ada beberapa contoh. Bapak Ibu bisa tracking dari Teams-nya mereka. Bapak Ibu boleh tanya sama anaknya, bagaimana kamu sejauh ini belajar begitu ya. Gitu. Karena memang Bapak Ibu untuk sikap sendiri kalau saya boleh bukakan kepada Bapak Ibu selama hampir 4-5 bulan ya, selama 5 bulan ini kita melakukan belajar jarak jauh, khususnya untuk anak-anak di kelas 5 dan 6, cukup banyak kami melihat ada sikap-sikap yang ketika di sekolah itu anak ini terlihat baik begitu ya, ketika anak ini belajar dari rumah, ada hal yang kami tidak lihat ketika mereka belajar di sekolah begitu ya. Jadi memang kami sangat membutuhkan masukan dari orang tua untuk bisa melengkapi observasi yang kami lakukan dan refleksi yang anak-anak juga lakukan. Jadi memang penilaian sikap dari orang tua ini bukan satu-satunya instrumen Bapak Ibu. Ini adalah salah satu instrumen yang kita gunakan untuk mengkonfirmasi apa yang guru lihat begitu ya. Jadi memang sepengamatan orang tua saja selama mendampingi anak-anak. Ya mungkin memang tidak bisa kalau harus, Bu, saya nggak mungkin mendampingi sampai tahu anaknya jawab atau enggak begitu ya. Jadi yang memang diamati saja dari orang tua. Pendekatannya bisa diskusi dengan anak, ditanyakan begitu ya bagaimana selama ini dia belajar. Kalau memang Bapak Ibu ingin lebih jauh melihat bagaimana anak ini belajar karena kita sudah pakai Teams, jejak digitalnya semuanya masih tersimpan Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa tracking dari minggu pertama kali kita mulai BDR sampai hari ini itu masih ada jejak digitalnya. Jadi Bapak Ibu kalau sempat begitu ya, Bapak Ibu boleh cek-cek begitu. Karena nanti kita juga memberikan waktu, tidak hari ini akan langsung dikumpul ya. Jadi kita kasih waktu sampai hari Rabu minggu depan, form isian ini Bapak Ibu bisa kumpulkan kepada setiap wali kelas. Seperti itu Bu, orang tua dari Michiko begitu. Apakah menjawab? Sudah, terima kasih Bu. Oke, terima kasih untuk penjelasannya Bu Ruth. Mungkin untuk pertanyaan dari Papa Mek, tadi sudah disampaikan di chat, jadi nanti setelah sesi tanya jawab memang akan dipaparkan kembali kapan batas waktu pengumpulan form yang akan diisi seperti itu. Terima kasih. Apakah mungkin ada pertanyaan lain, Papa Mek? Oke, sepertinya Di mungkin chat ada Bu. Oke. Dari orang tua chat, Abigail. Aja. Baik. Baik Bapak, untuk pertanyaan dari Mama Abigail, mungkin untuk masalah membuka kamera, kami memang memberikan kelonggaran begitu ya, tidak sepanjang pertemuan pembelajaran itu akan dibuka, dikarenakan pasti ada gangguan jaringan ya, untuk beberapa tempat pasti memiliki kekuatan jaringannya masing-masing, sehingga kami hanya memberikan 5 menit di awal ya untuk membuka kamera, selebihnya nanti anak-anak boleh tutup kameranya lagi tidak apa-apa. Tapi memang jika kekuatan sinyal yang ada di rumah itu baik, kalau sepanjang pembelajaran ingin membuka kamera tidak masalah. Jadi toleransinya itu sekitar 5 menit. Apakah menjawab, Bu? Oke, mungkin saya melengkapi ya dari Ibu Christine begitu untuk kamera Bapak Ibu, sebenarnya ini juga sedang kami observasi begitu ya. Saya dari Wakasek dengan Ibu Prida juga sedang concern untuk melihat hal ini begitu, khususnya di kelas besar terkait dengan penggunaan kamera dan
mikrofon begitu, karena memang karena kita BDR ya Bapak Ibu, kita hanya punya fasilitas webcam dan speaker atau mikrofon begitu untuk bisa menunjang pembelajaran begitu. Tetapi memang kami melihat ada beberapa kasus yang seringkali muncul ketika gurunya sedang mengajar ya. Biasa kalau misalnya memang kelas tatap muka di kelas pun ketika gurunya mengajar tentu ada sesi tanya jawab ya, bertanya pendapatmu bagaimana. Nah, beberapa memang ditemukan anak-anak ini sepertinya ya, kami juga tidak tahu persis bagaimana kondisi di rumah begitu. Sepertinya memang menggunakan alasan jaringan, menggunakan alasan keterbatasan gadget dan sebagainya untuk tidak menjawab pertanyaan gurunya begitu ya. Atau bahkan mungkin ada yang leave begitu ya, leave dari pertemuan itu. Nah, hal-hal seperti ini yang sebenarnya kami juga perlu masukan dari Bapak Ibu melalui instrumen sikap ini. Artinya kami juga tentu akan memahami kondisi yang memang terjadi dengan anak-anak di rumah dengan gadget mereka begitu, tetapi memang sekali lagi kami perlu komunikasi dan konfirmasi dari orang tua terkait dengan gadgetnya mereka begitu ya. Artinya karena kita bicara tentang sikap begitu ya, jangan sampai akhirnya anak-anak ini terjebak atau tergoda untuk melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dia lakukan seperti itu ya. Kita juga ingin ya anak-anak kita juga bisa bertanggung jawab dengan pembelajarannya begitu. Anak-anak kita juga bisa menjadi anak yang berani begitu ya. Ketika gurunya bertanya gitu kan, anak-anak juga bisa menggunakan kesempatan itu untuk bisa belajar seperti itu. Jadi memang kalau ada hal-hal teknis seperti ini, baiknya memang orang tua bisa mengkonfirmasi langsung kepada guru supaya guru juga bisa memahami kondisi gadget mereka di rumah seperti apa. Begitu ya, sehingga pembelajaran kita juga bisa transparan, anak-anak juga bisa belajar dengan baik. Paling tidak kita berusaha menghadirkan kelas virtual senyata mungkin untuk anak-anak, sekalipun memang kita terbatas dengan gadget ya, dengan handphone, dengan jaringan mungkin begitu ya. Mungkin Bapak Ibu juga sampai hari ini masih bergumul juga dengan jaringan internet dan sebagainya. Kami paham dengan itu Bapak Ibu. Oleh sebab itu, kami butuh sekali komunikasi dari orang tua terkait dengan kondisi gadget mereka. Sehingga penilaian ini pun pada akhirnya bisa benar-benar melihat secara real kondisi yang terjadi dengan anak-anak di rumah. Begitu ya. Jadi nggak apa-apa Bapak Ibu di-encourage saja anaknya, diingatkan untuk buka kamera, untuk dicek coba Bapak Ibu mikrofonnya mereka benar-benar bisa digunakan atau tidak, sehingga pembelajaran yang aktif tadi ya, pembelajaran yang yang nyata-nyata itu bisa anak-anak nikmati juga sekalipun mereka belajar dari rumah begitu ya. Itu Bu tambahannya. Itu ada orang tua Selin Bu yang bertanya. Baik Bu, mungkin Bu Patricia ingin menambahkan ya tadi untuk menjawab pertanyaan dari orang tua Abigail dan juga sekalian menjawab pertanyaan dari orang tua Selin. Silahkan Bu Patricia. Oke, baik. Nah, jadi seperti ini gitu ya. Jadi pertanyaannya adalah kadang ketika anak mau bertanya tapi tidak diberi waktu untuk bertanya dan kadang terselang dengan teman yang lain, jadi anak tidak terlihat aktif. Nah, jika kondisi seperti ini itu kan sesuatu hal yang bisa diamati dari rumah gitu ya. Sehingga memang kenapa akhirnya penilaian sikap ini juga kami berikan kepada orang tua untuk melakukan observasi. Sehingga penilaian yang dilakukan itu dua arah. Dari sekolah terlihat dari gurunya, kemudian juga yang terlihat dari rumah juga bisa kita amati. Gitu. Sehingga nanti kita bisa gabungkan dan bisa memutuskan yang terbaiknya seperti apa. Seperti itu. Jadi untuk dia aktif atau tidak gitu ya, Bapak Ibu bisa yang terlihat di rumah seperti apa gitu ya. Apakah nanti pada akhirnya misalnya memberi pertanyaan tapi ternyata gurunya tidak memberikan kesempatan, tetapi kan berarti sudah ada kemauan nih si anak untuk bertanya. Nah, itu berarti anak bisa dikategorikan sudah mau melakukan dan berarti dia ada kemauan itu gitu, berarti aktif gitu. Jadi fokuskanlah pada apa yang Bapak Ibu bisa amati dari rumah gitu, sehingga nanti dari sekolah bisa lihat oh iya ternyata ada bagian-bagian yang memang tidak bisa diobservasi sepenuhnya dari gurunya di sekolah gitu. Nah, jadi seperti itu untuk pertanyaan dari orang tua Selin. Apakah bisa menjawab? Bu, mau tanya? Ya Bu,
Cukup jelas sih, terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, silakan orang tua dari Mac. Jika kita isi form itu dengan kondisi sebenar-benarnya, terus kemudian dengan hasil perlu bimbingan lah paling banyak lah dari isian itu, karena dari sikap dan pengamatan kita terhadap daringnya anak ini, apakah mempengaruhi Bu untuk penilaian anak tersebut atau bagaimana? Terus pertanyaan saya lagi, satu lagi, untuk tugas-tugas yang kan nggak selalu kita bisa pantau anak-anak kita ini setiap saat gitu, setiap hari gitu Bu. Nah pada saat kita pantau dia, tetapi tugasnya itu sudah terlewat, bolehkah dikerjakan kembali atau bagaimana Bu? Demikian Bu pertanyaan dari saya. Oke, baik. Terima kasih Papa Meg. Yang untuk pertanyaan pertama, apakah mempengaruhi penilaian? Pasti Pak, mempengaruhi penilaian sikap begitu. Tapi bukan berarti dalam artian anak ini jadi terlihat kurang sekali ya. Pasti ini akan menjadi satu evaluasi untuk kami juga pihak sekolah, bagaimana kami juga akan memberikan satu treatment yang baik untuk perbaikan di semester selanjutnya. Seperti itu. Dan tadi sudah dijelaskan ya, Pak, untuk penilaian ini kan tidak murni dari apa yang orang tua isi juga, tetapi nanti juga ditambahkan dengan apa yang guru juga lihat ya. Guru juga selama ini kan, maksudnya saya secara pribadi melihat bagaimana Mac juga berusaha di dalam proses pembelajarannya ya, baik itu dibantu di rumah maupun juga bagaimana Mac juga dibantu di sekolah seperti itu. Jadi memang penilaian ini akan menjadi penilaian yang utuh begitu Pak. Jadi bukan berarti ketika perlu bimbingan itu terlihat sangat kurang, tapi nanti itu akan menjadi satu masukan seperti itu Pak. Baik Bu. Baik, terima kasih ya. Bu. Tadi ada pertanyaan kedua Pak mungkin? Ya. Pertanyaan kedua, jika tugas-tugasnya itu kita bantu tetapi sudah lewat dari jadwal pengumpulannya, batas pengumpulannya, apakah boleh dikirimkan kembali atau bagaimana? Iya Pak. Ya, benar. Jadi memang kami mengencourage bahwa memang ya karena kami melatih anak-anak untuk memang bertanggung jawab terhadap tugas pembelajarannya, sekalipun memang setiap hari pasti ibu-ibu wali kelas juga memberikan batas waktu, tujuannya memang anak juga supaya disiplin, tugasnya tidak menumpuk, dan anak-anak juga bisa berproses di dalam pembelajarannya. Nah, sebaiknya kalaupun memang sudah tertinggal, tidak apa-apa dikerjakan dan dikumpulkan supaya kami wali kelas juga bisa melihat perkembangan pembelajaran anak-anak